Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bagaimana mungkin, dia benar-benar mematahkan jurusku hanya dengan satu tebasan pedang. Pikiran Yan Peng langsung siaga. Jurus ini adalah teknik tinju andalannya, tanpa terkecuali. Sekalipun seseorang menggunakan jurus ini dengan kekuatan tingkat ketiga dari Ordo Kembali, seorang kultivator tingkat kelima dari Ordo Kembali mungkin tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun Ji Chen membalas gerakan itu dengan satu serangan, yang membuat Yan Peng sangat terkejut. Bukan hanya Yan Peng, tetapi bahkan Jiang Tianxiao, yang sedang berbaring di tanah, menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Dia menerimanya, menantunya benar-benar menerimanya. Keluarga Jiang terkejut sekaligus gembira. Adegan ini memberi mereka harapan untuk masa depan keluarga Jiang. Chu Wangsu juga terkejut. Dia tahu dia tidak mungkin bisa menerima pukulan Yan Peng dengan mudah. Merasa ada yang tidak beres, dia ingin maju untuk membantu, tetapi Xiaoya menghalangi jalannya. Anak muda, aku sangat menyesal. Xiaoya menutup mulutnya sambil tersenyum, dan lapisan demi lapisan susunan jimat yin yang terbentang di bawah kakinya saat dia dengan lembut berbicara kepada Chu Wangsu di depannya. Lawanmu tak lain adalah aku. Membunuh. Saat semua orang masih terkejut, pedang Ji Chen telah melesat melewati angin tinju yang runtuh, berubah menjadi cahaya perak dan menyerang Yan Peng. Gaya alam pembunuh 1. Sungai yang terputus. Ji Chen mengangkat pedangnya dan menebas dengan kekuatan yang mampu membelah sungai dan lautan, membidik tepat ke bahu kiri Yan Peng. Bagi seorang praktisi seni bela diri, kehilangan lengan sama seperti melumpuhkan seluruh tubuh. Jika lengan kirinya bisa diputus, kekuatan pukulan kanan Yan Peng akan berkurang setidaknya 40%. Dasar bocah nakal, hatimu sekeras batu. Tapi kau pikir ini akan menyakitiku? Sungguh naif. Menyadari niat Ji Chen, Yan Peng mengumpat dan segera mengaktifkan teknik kultivasinya. Dalam sekejap, pakaian atasnya terkoyak-koyak oleh semburan energi spiritual. Warna keemasan bermula dari tinjunya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan setiap otot menonjol tinggi, membuatnya tampak seperti kera emas. Dentang, pedang panjang Ji Chen menghantam bahu kanan Yan Peng, hanya meninggalkan bekas putih samar, namun, pedang itu sendiri terpental tinggi ke udara, bergetar dan berdentang. Teknik perlindungan tubuh kera emas. Mata Ji Chen menyipit saat ia langsung mengenali teknik yang digunakan Yan Peng. Teknik ini bersifat ofensif dan defensif, dan dianggap rata-rata di antara ribuan teknik di benua bela diri roh. Bahkan di luar kekaisaran Tianyun, banyak orang yang menguasainya. Setelah seseorang menguasainya hingga tingkat minor, tidak ada senjata biasa di dunia yang dapat melukainya sedikit pun. Menangani para kultivator yang menggunakan teknik kultivasi berantai adalah hal yang cukup rumit. Yan Peng tertawa puas, "Hei, nak, seleramu bagus. Karena kau mengenaliku, jangan buang waktumu. Diam saja dan tunggu sampai mati." Ji Chen terkekeh pelan, dan setelah kembali berdiri tegak, dia tanpa ragu langsung melancarkan serangan pedang lainnya. "Masih belum menyerah. Kau tidak mungkin bisa melukaiku." Yan Peng tertawa terbahak-bahak, telapak tangan kanannya terentang, jari-jarinya terentang, seolah ingin meraih bilah pedang yang sedang ditebas Ji Chen. "Kau pikir kau tak bisa menyakitiku? Kau terlalu percaya diri, ya?" Ji Chen mencibir. Suara mendesing. Begitu Ji Chen selesai berbicara, kobaran api merah menyala seketika menyelimuti setiap inci pedang panjang itu. Panas yang ekstrim menyebabkan dedaunan yang berguguran di sekitarnya menguning dan layu, hingga menjadi gumpalan arang hitam. Kekuatan ilahi Bifang. Api purba. Pedang panjang itu seketika berubah menjadi pedang api. Diselubungi kobaran api, bilahnya tampak membesar 3 atau 4 kali lipat, menebas ke arah Yan Peng sekali lagi dengan aura pedang yang lebih ganas dari sebelumnya. Sebelum pedang sempat menyerang, api tiba lebih dulu. Saat api menyentuh Yan Peng, warna metalik di telapak tangan kanannya dengan cepat memudar seperti es dan salju yang mencair, memperlihatkan kulit kuning aslinya. Api. Yan Peng terkejut. Melihat telapak tangan kanannya yang telah kehilangan perlindungan elemen logam, rasa dingin menjalari hatinya. Kelima unsur tersebut saling menghasilkan dan saling menghambat. Api mengalahkan logam, ini adalah prinsip yang tak berubah sejak zaman kuno. Jika ingatan Ji Chen tidak salah, aturan pertama dari teknik perlindungan tubuh kera emas menyatakan bahwa seseorang tidak boleh terlibat dalam pertarungan fisik dengan kultivator yang memiliki kekuatan elemen api. "Kau menggunakan tangan ini untuk melukai pamanmu?" tanya Ji Chen dingin. Sebelum Yan Peng sempat bereaksi, pedang panjang itu tiba-tiba menebas ke bawah. Patah. Terdengar suara seperti logam yang mengiris daging. Telapak tangan kanan Yan Peng terputus dari mulut harimau oleh pedang Ji Chen.
Setengah telapak tangan itu, termasuk keempat jarinya, terbang ke udara, berputar beberapa kali di langit, lalu mendarat dengan bunyi gedebuk di tanah berdebu. Ah! Yan Peng menjerit kesakitan, tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan kanannya dengan erat. Darah menyembur dari luka sayatan yang bersih di telapak tangannya, dan rasa sakit yang hebat menusuk tulang-tulangnya, seketika membuat matanya dipenuhi urat-urat merah. Seorang praktisi seni bela diri yang tidak bisa mengepalkan tinjunya seperti burung tanpa sayap, mereka tidak lagi bisa menciptakan gelombang apapun. Bentuk ketiga dari alam pembunuhan. Pembantaian bulan. Ketiga bentuk alam pembunuhan saling berhubungan, begitu satu serangan pedang berakhir, serangan lain dimulai, niat membunuh sangat dahsyat dan berkelanjutan. Inilah makna sebenarnya dari tingkat pertama, alam pembunuhan, dalam sungai dingin yang memantulkan bulan. Mati. Dengan amarah yang membara di matanya, Ji Chen mengayunkan pedangnya ke depan, mata pedang yang diselimuti api itu diarahkan langsung ke tenggorokan Yan Peng. Siapapun yang menyakiti keluarga saya akan dihukum. Menantu laki-laki itu akan menang. Keluarga Jiang terselamatkan. Kerumunan yang menyaksikan adegan ini dari belakang bersorak, penuh harap melihat menantu laki-laki mereka membunuh lawan dengan satu tebasan pedang dan membalaskan dendam keluarga Jiang. Yan Peng. Chu Wangsu berseru kaget. Dia melihat Yan Peng hampir mati, tetapi dia ditekan oleh Xiao Ya dan tidak mampu memberikan bantuan apapun. Jika Yan Peng mati, bukan hanya misi hari ini yang akan gagal, tetapi aku juga kemungkinan besar akan dibunuh oleh Xiao Ya dan Ji Chen dan ditinggalkan di sini. Klik. Tepat ketika ujung pedang Ji Chen hanya berjarak beberapa inci dari Yan Peng, sebuah tangan keriput tiba-tiba terulur dan meraih bilah pedang panjang itu. Kekuatan dahsyat yang terpancar dari telapak tangan itu membuat pedang panjang Ji Chen tidak mampu maju atau mundur, sehingga pedang itu tertancap kuat di tempatnya. Ji Chen mendongak dan mendapati bahwa pendatang baru itu adalah seorang lelaki tua yang wajahnya sama sekali tidak dapat dikenali. Bekas luka di wajahnya membuat fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Matanya kosong dan tanpa kehidupan, seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dia hanya bisa mengeluarkan geraman teredam dari tenggorokannya. Tidak hanya itu, tangannya juga sangat tidak simetris. Telapak tangan kanannya kering dan keriput, jelas merupakan tangan seorang lelaki tua, sementara lengan kirinya cerah dan tembus pandang, dengan warna kulit yang tidak berbeda dengan bayi yang baru lahir. Pria tua itu mengeluarkan raungan tertahan dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, menyebabkan retakan halus menyebar di pedang tersebut. Patah. Dengan suara yang nyaring, pedang panjang Ji Chen hancur berkeping-keping oleh tangan kosongnya. Ji Chen dengan tegas membuang pedang yang patah itu, mundur, dan menciptakan jarak antara dirinya dan lawannya. Kemudian dia meraih pinggangnya dan pedang panjang lainnya muncul di tangannya. Alam pemulihan ketertiban tingkat lanjut. Hanya dengan sekali pandang, Ji Chen menilai kekuatan lelaki tua itu, dan hatinya sedikit merasa cemas. Alasan dia mampu menekan Yan Peng bukan hanya karena dia kebetulan memiliki kemampuan untuk menahan pihak lain, tetapi yang lebih penting karena pihak lain hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat ketiga dari Ordo Kembali, yang memungkinkan Ji Chen untuk menutupi kesenjangan antara kedua pihak dengan teknik penciptaan langit berbintang dan ilmu pedang. Alam pemulihan ketertiban tingkat lanjut membutuhkan setidaknya 4 kali lipat jumlah total energi spiritual dibandingkan dengan tingkat ketiga pemulihan ketertiban. Menjembatani kesenjangan di antara keduanya akan sangat sulit. Selain itu, kemunculan tiba-tiba seorang ahli alam pemulihan ketertiban tingkat tinggi yang menyelamatkan Yan Peng telah sepenuhnya mengubah jalannya pertempuran dan menguntungkan pihak lawan. Ada satu lagi. Anggota keluarga Jiang, yang mengira kemenangan sudah pasti, tiba-tiba menghadapi lawan tangguh lainnya, dan semangat mereka anjlok dari puncak ke dasar. Ini, situasi yang sulit. Xiao Ya berpikir dalam hati bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik. Bahkan jika dia dan Ji Chen bergabung, mereka mungkin tidak mampu melawan kultivator alam Guizi tingkat tinggi. Terlebih lagi, dengan Chu Wangsu dan Yan Peng yang mendukung mereka dari samping, hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan oleh 2 lawan 3. Gu Qianli menatap Yan Peng dan perlahan membuka mulutnya, mengucapkan beberapa kata yang tidak jelas. Aku akan menghadapinya, kau bunuh mereka semua, lalu bawa mereka pergi. Meskipun ucapannya tidak jelas, maksudnya cukup gamblang, dia ingin Yan Peng memanfaatkan waktu ketika dia sedang berurusan dengan Ji Chen untuk membantai semua orang di keluarga Jiang dan membawa Linger pergi. Pepatah mengatakan, untuk menembak manusia, tembaklah kuda, untuk menangkap pencuri, tangkaplah raja. Keselamatan semua orang di keluarga Jiang adalah titik lemah Ji Chen. Semua pengaturan ini direncanakan oleh Liu Suzu dari jauh. Melihat semua yang terjadi di kediaman Jiang, Su Ze tak kuasa menahan tawa, guru masih tahu cara memanfaatkan kelemahan orang seperti biasanya.
Aku ingin melihat cara apa lagi yang Ji Chen miliki untuk mengisi kekosongan besar ini. Liu Suzu meletakkan segel tangan di tangannya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Aku tidak pernah menyangka Ji Chen ini akan begitu luar biasa, hampir membunuh Yan Peng. Untungnya, aku punya rencana cadangan, kalau tidak, aku pasti sudah menghancurkan semuanya hari ini. Beberapa Soul Heart Gu itu benar-benar sepadan dengan harganya. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu mereka bertiga membersihkan tempat ini dan membawa kembali tubuh Fusi Roh. Di dalam kediaman Jiang, semua orang, termasuk Jiang Tianming, memejamkan mata dan menghela napas seolah-olah mereka telah menyerah. Surga akan menghancurkan keluarga Jiang. Sayang sekali, aku tak pernah menyangka bahwa meskipun keluarga Jiang kita terkenal di kota Yunzu, bagi kekuatan-kekuatan yang benar-benar berpengaruh itu, keluarga Jiang bahkan tak berarti apa-apanya. Arts by Pub Future. Suara ratapan memenuhi udara, dan suasana penuh kebencian menyelimuti kediaman Jiang. Jiang Tianxiao mengerutkan kening, ingin meneriakkan teguran keras, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan suara, tenggorokannya tercekat oleh emosi. Hasilnya masih belum diputuskan. Ah Chen masih berjuang mati-matian. Perilaku macam apa ini, dengan semua keluhan dan keresahan ini? Diamlah kalian semua. Siapapun yang berani berbicara sembarangan lagi akan dihukum mati. Wajah Moran tampak garang, dan tatapan tajamnya menyapu kerumunan di belakangnya, membungkam mereka semua. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Sebagai istri Jiang Tianxiao, Mo Lan tentu saja bukanlah seorang pengecut. Mo Lan, Jiang Tianxiao menatap istrinya di sampingnya, mata dan hatinya dipenuhi kebahagiaan, dengan istri seperti itu, apalagi yang bisa diharapkan seorang suami. Jangan khawatir, Moran menatap Jiang Tianxiao dalam pelukannya, tatapannya kembali melembut. Sekalipun aku mati di sini hari ini, aku, sebagai istrimu, tidak akan pernah mempermalukanmu, dasar bajingan. Di medan perang di depan, Xiaoya berusaha sekuat tenaga untuk menahan Chu Wangsu, sementara Ji Chen bertarung melawan dua lawan sekaligus, mencoba sekuat tenaga untuk melawan. Yan Peng mencoba menyerang orang lain beberapa kali, tetapi Ji Chen berhasil menghentikannya tepat waktu setiap kali. Untungnya, gerakan lelaki tua itu tampak sangat lambat, dan sesekali ia akan memperlihatkan kelemahan, memungkinkan Ji Chen untuk memanfaatkan kesempatan dan terus bermanuver di sekitar keduanya. Meskipun ia menghindari cedera serius dengan bermanuver di sekitar tubuh menggunakan teknik gerakannya, energi spiritualnya secara bertahap terkuras, dan ia hanya dapat mempertahankan kekuatan bertarungnya dengan terus-menerus mengonsumsi pil pemulihan roh. Kita harus menangkis serangan orang tua ini sekaligus mencegah orang lain mencelakai paman saya. Ini bukanlah solusi. Ji Chen mengerutkan kening sambil berpikir, menatap pedang panjang di tangannya. Setelah beberapa kali berbenturan, pedang itu kembali dipenuhi retakan yang lebat, jadi dia harus menggantinya dengan yang lain. Dek, Gu Qianli menghentakkan jari-jari kakinya ke tanah, tubuhnya bergetar, dan energi spiritual yang luar biasa kuat mengalir melalui tangannya, menyerang Ji Chen sekali lagi. Gerakan ini sangat rumit. Jika Ji Chen menghindarinya, anggota keluarga Jiang di belakangnya akan menderita, termasuk Jiang Tianxiao dan Mo Lan, yang semuanya akan terkena dampak serangan telapak tangan ini. Jika aku tidak bisa menghindar, maka aku akan menghadapinya langsung. Mata Ji Chen menyipit, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah, seketika memunculkan susunan jimat yin yang. Pelat susunan itu berputar cepat, dan dalam sekejap mata, ia menarik 5 jimat roh dengan warna berbeda. 5 naga elemen muncul dari setiap jimat roh, lalu saling berjalin, berubah menjadi pedang raksasa cahaya yang mengalir, yang menghantam Gu Qianli, yang bergegas ke arahnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan tetap berada dalam kebuntuan. Kali ini, Ji Chen tidak menggunakan teknik rahasia langit berbintang untuk meningkatkan kultivasinya, sehingga kekuatannya jauh lebih lemah daripada yang ia gunakan untuk menghadapi Song Yao sebelumnya. Selain itu, karena lawannya jauh lebih kuat dari Song Yao, pedang raksasa itu dengan cepat mulai hancur, dan jejak darah merah mengalir dari sudut mulut Ji Chen. Memanfaatkan Ji Chen yang sedang ditekan oleh Gu Qianli, Yan Peng dengan sigap menyerbu Jiang Tianxiao. Energi spiritual berkumpul di tinju kirinya, mengambil posisi tinju kera emas yang mengguncang gunung. Hei, nak, aku akan menghancurkan seluruh klanmu hingga menjadi debu. Untuk membalaskan dendam atas hilangnya tanganku yang terputus. Dipenuhi dengan rasa dendam dan amarah, langkah Yan Peng benar-benar mematikan, melihat keluarga Jiang sekarang, tidak ada orang lain yang mampu menahan pukulan itu. Melihat hal itu, pupil mata Ji Chen langsung menyempit, dia tidak lagi menahan diri dan segera menggunakan teknik rahasia langit berbintang.
tubuh berubah menjadi pedang. Energi spiritual di dalam tubuhnya langsung melonjak. Ji Chen membuat segel tangan dengan tangan kanannya, mengendalikan kerja susunan di bawah kakinya. Retakan pada pedang raksasa 5 warna itu dengan cepat diperbaiki, dan energi spiritual yang sangat besar kembali mengalir ke arah Gu Qianli. Dengan jentikan jari kirinya, beberapa bilah pedang yang terbentuk dari energi spiritual yang terkumpul muncul begitu saja dan melesat ke arah Yan Peng di sisi lain. Arts by Pub Future. Energi pedang yang tajam membuat Yan Peng berhenti sejenak, dan Ji Chen juga menghentikan posisi tinju tangan kirinya. Ji Chen, yang bertarung melawan 2 lawan sekaligus, justru unggul untuk sementara waktu. Dengan mengaktifkan teknik rahasia, Ji Chen mampu membebaskan tangannya untuk menghentikan Yan Peng, tetapi bersamaan dengan itu muncul rasa kelelahan yang sangat hebat. Wajah Ji Chen langsung pucat, dan dia mengeluarkan erangan tertahan. Kurang dari 20 hari telah berlalu sejak penggunaan terakhir teknik rahasia itu, dan menggunakannya lagi secara paksa sekarang pasti akan merusak esensi Ji Chen sendiri. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal tersebut, menyelamatkan keluarga Jiang adalah prioritas utama. Setelah menangkis serangan keduanya, Ji Chen merasakan kelelahan yang semakin meningkat di dalam tubuhnya. Jika dia tidak mengandalkan tekadnya untuk bertahan, keadaan transformasi pedang spiritual ini tidak mungkin dipertahankan. Karena situasinya sudah sampai seperti ini, kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Seolah merasakan sesuatu, alis Ji Chen yang berkerut rapat sedikit rileks, dan dia menoleh ke arah timur kediaman Jiang. Dalam persepsinya, seseorang dengan cepat mendekati arah ini. Akhirnya sampai juga. Kamu lambat sekali, Tuan Muda Ji. Saya di sini untuk membantu Anda. Dengan teriakan, sosok lain muncul di rumah besar keluarga Jiang. Pendatang baru itu menghunus pedangnya dan menebas Yan Peng dengan serangan tiba-tiba dan tak terduga, memaksa Yan Peng mundur puluhan langkah. Tak perlu dikatakan lagi, satu-satunya yang telah tiba di sini saat ini adalah Zhang Feng. Setelah menerima pesan dari Ji Chen melalui gagak malam, Zhang Feng segera berangkat, melakukan perjalanan siang dan malam, juga menggunakan seni menjinakkan binatang buas, dan melaju menuju kota Yunzu. Ternyata, dia belum terlambat. Ji Chen berteriak, "Komandan Zhang, orang itu milikmu." Zhang Fenglang tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya. Adik Ji, hati-hati juga." Ji Chen mengangguk, merasa sedikit lega. Setelah Zhang Feng tiba di sini, setidaknya dia tidak perlu lagi khawatir pihak lain menyerang anggota keluarga Ji yang lainnya, sehingga terhindar dari keraguan dan kewaspadaan berlebihan. Sambil menoleh ke arah lelaki tua kurus kering di depannya, Ji Chen mengerti bahwa tugasnya yang paling mendesak sekarang adalah menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Sepertinya kita tidak bisa lagi menggunakan susunan jimat Yin Yang, pikir Ji Chen dalam hati. Meskipun susunan jimat Yin Yang adalah salah satu dari 24 keterampilan luar biasa Ling Wu, ia tidak diciptakan untuk pertempuran, dan kekuatan gerakannya pada akhirnya terbatas. Selain itu, penggunaan formasi susunan dan rune secara inheren mendukung pertempuran yang berkelanjutan. Mengaktifkan teknik rahasia langit berbintang secara paksa menimbulkan kekhawatiran tentang durasinya. Jika pertempuran tidak diakhiri sebelum efek sampingnya dimulai. Itulah mengapa Ji Chen harus menggunakan gerakan yang lebih eksplosif untuk memberikan pukulan terakhir. Kalau begitu, mari kita coba trik ini. Tanpa ragu-ragu, Ji Chen sudah mengambil keputusan. Dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan 2 jari, dan meletakkannya di tengah dahinya. Kekuatan jiwanya tiba-tiba meledak, dan lingkaran fluktuasi jiwa menyebar keluar dari Ji Chen. Apa yang akan dilakukan orang itu sekarang? Merasakan kekuatan jiwa Ji Chen yang menakutkan, Xiao Ye tak kuasa menahan diri untuk memperlambat serangannya terhadap Chu Wangshu. Dalam ingatannya, Ji Chen selalu menimbulkan keributan setiap kali dia bersiap menggunakan kekuatan jiwanya dalam pertempuran. Ji Chen sedikit menyipitkan matanya, bibirnya terus bergerak, seolah-olah dia sedang menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Jalan pedang itu abadi, bersinar seterang bintang-bintang, bintang-bintang itu adalah aku, dan aku adalah jalan pedang. Di atas langit dalam lautan kesadarannya, 18 bintang bersinar lebih terang, dan citra pedang yang mereka bentuk tampak memiliki kesadaran dan jiwa, terlihat lebih lincah dan penuh kehidupan. Saat kekuatan jiwa terus dilepaskan, sesuatu yang tak terlihat tampak samar-samar muncul di langit di atas kediaman Jiang. Itu adalah pedang. Sebuah pedang yang ditempa oleh Ji Chen dengan kekuatan jiwanya. Lebih tepatnya, ini adalah prototipe pedang. Ji Chen melafalkan mantra dengan lancar tanpa jeda sedikit pun, roh membentuk tulang pedang, ki membangun tubuh pedang. Hati memadatkan niat pedang, roh memurnikan jiwa pedang. Panggilan. Sambil mengangkat pedangnya ke langit, Ji Chen tampak seperti penguasa tempat ini.
Energi spiritual langit dan bumi bergejolak dan mengalir, semuanya mengikuti arah ujung pedangnya, tanpa berhenti sejenak, bergegas menuju cikal bakal pedang yang ditempa dari kekuatan jiwa di udara. Energi spiritual mengalir ke atas sepanjang bilah pedang, dan dimanapun ia lewat, seolah-olah sebuah pisau ukir dengan hati-hati memahatnya, mengukir beberapa prasasti misterius pada bilah pedang itu, kuno dan penuh teka-teki. Hingga prasasti terakhir diukir, terdengar suara dentingan, dan pedang raksasa itu pun terbentuk sepenuhnya. Dalam sekejap, ketajamannya terungkap sepenuhnya, energi pedangnya saling bersilangan, ujungnya menunjuk ke atas, memancarkan aura tajam dan ganas yang melesat lurus ke langit, mampu menembus awan. Jurus macam apa ini? Kekuatan yang begitu menakutkan. Chu Wangsu menatap Ji Chen dari kejauhan dengan ekspresi takjub, dan tanpa sadar menelan ludah. Hehe, pemuda itu tampak cukup terkejut, kata Xiao Ye sambil tersenyum, memainkan jimat di tangannya. Tapi, kemampuan si kecil itu jauh melampaui itu, kau tahu. Bagaimana menurutmu, bukankah kalian semua menyesalinya sekarang, menyesali bagaimana kalian sampai tersianru masalah sebesar ini? Yan Peng dan Zhang Feng juga menghentikan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Selain itu, anggota keluarga Jiang, musuh-musuh yang mengepung rumah besar Jiang, dan para pejalan kaki di jalanan kota Yunzu semuanya mendongak ke arah pedang raksasa yang menunjuk lurus ke langit, mata mereka dipenuhi kengerian. Bahkan Liu Suzu, yang mengendalikan tindakan Gu Qianli dari kejauhan, menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan sebesar itu, kita tidak bisa membiarkan dia terus bersiap. Pikir Liu Suzu dalam hati, dengan cepat mengendalikan Gu Qianli untuk bergerak. Bunuh dia, membunuh. Gu Qianli meraung dengan suara berat, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan ganas, telapak tangannya membentuk bilah saat dia menebas ke arah sisi leher Ji Chen. Terlambat untuk mencoba menghentikanku sekarang. Ji Chen tertawa terbahak-bahak, tawanya mengandung sedikit kenakalan tanpa beban. Jurus ini adalah jurus pedang pertama yang diciptakan oleh Ji Chen setelah ia memahami teknik penciptaan langit berbintang di kehidupan sebelumnya. Jurus ini menggabungkan kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan kekuatan bintang, dan merupakan jurus pedang yang hanya diketahui oleh Ji Chen. Setelah sekian lama tidak menggunakannya lagi sekarang justru membuatnya merasa rileks dan segar, dan dia merasa sangat bahagia. Bahkan perasaan lelah yang disebabkan oleh teknik rahasia langit berbintang pun terlupakan oleh Ji Chen, yang hanya menertawakannya. Bangkit. Kemudian, dia mengangkat pedang panjangnya, dan pedang raksasa di udara itu bergerak sesuai dengan gerakannya. Setiap tebasan pedang dan setiap gerakan terasa seberat 1000 gunung dan 10.000 puncak, namun begitu mantap dan alami, seolah-olah dia sedang menulis dengan kuas, hikmat namun bebas. Pedang itu terhunus dari poros surgawi, kekuatannya melambung tinggi di atas langit. Sebuah pedang menebas ke bawah, mengenai kepala. Momentum pedang itu sangat dahsyat, seperti kekuatan langit, tak terbendung. Momentum maju Gu Qianli tiba-tiba terhenti, terhalang secara paksa oleh serangan pedang ini. Bola langit membimbing dan mengendalikan semua arah. Kemudian datang dua serangan pedang lagi, satu tebasan horizontal dan satu tebasan ke atas, cahaya pedang mengenai Gu Qianli, setiap serangan membuatnya gemetar ketakutan, dia terhuyung mundur 2 langkah, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, pemandangan yang mengerikan. Teknik pedang ini tidak hanya memiliki energi spiritual yang melimpah tetapi juga menyerang dengan kekuatan jiwa, menggabungkan serangan internal dan eksternal, sehingga sulit untuk ditangkis. Kekuatan surga bergeser, energinya menembus debu. Mati, dia benar-benar sudah mati. Ji Chen, si talenta mengerikan ini, ternyata mampu membunuh seseorang di alam pemulihan ketertiban. Kapan tepatnya dia menjadi sekuat ini? Belum lama ini, selama kompetisi bela diri di Yunzu, dia melukai Su Ze dari keluarga Su hanya dengan 1 jari. Mungkinkah, dia sudah menunjukkan belas kasihan? Setelah beberapa kali mengalami pasang surut, keluarga Jiang dianggap akan hancur. Sekalipun ada kesempatan, itu hanya mungkin jika keluarga Xiao datang membantu. Namun, tanpa diduga, orang yang memecahkan kebuntuan itu justru berada di kediaman keluarga Jiang. Ji Chen, nama yang dikenal semua orang di Yunzu kini terdengar sangat asing. Dari seorang playboy dan idiot yang dibenci menjadi pilar keluarga Jiang. Pada usia 17 tahun, belum cukup umur, ia mampu melawan 2 kultivator di alam pemulihan ketertiban seorang diri, dan bahkan membunuh salah satu dari mereka dengan 1 tebasan pedang yang mengguncang bumi. Siapa lagi di Kekaisaran Tianyun yang mampu melakukan itu? Dan berapa banyak orang di seluruh benua Lingwu yang mampu melakukannya? Ji Chen menoleh untuk melihat medan pertempuran antara Xiao Ye dan Zhang Feng. Pertempuran mereka hampir berakhir, keduanya sudah lebih kuat dan telah sepenuhnya mengalahkan kedua pria bertopeng itu.
Ledakan, ledakan. Dua dentuman keras terdengar berturut-turut. Chu Wangsu dan Yan Peng terlempar oleh Xiao Ya dan Zhang Feng, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan pingsan. Karena ketiga kultivator alam kembali ke peringkat tidak lagi mampu bertarung, krisis di Jiang Mansion telah berakhir. Genggaman Ji Chen pada pedang sedikit mengendur, karena tidak mampu mempertahankan teknik rahasia itu lagi, sehingga mengakhiri kondisinya yang mengubah tubuhnya menjadi pedang. Batuk, 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 puff. Tiba-tiba, Ji Chen mulai batuk dan terengah-engah tak terkendali, darah mengalir deras dari tenggorokannya, bau darah memenuhi hidungnya, dan bajunya berlumuran darah merah. Ji Chen merasa pandangannya kabur bergelombang. Dia berlutut dengan satu lutut, nyaris tidak mampu menopang dirinya dengan pedang panjangnya agar tidak jatuh. Ini mulai agak buruk. Ji Chen berpikir dalam hati, sedikit rasa tak berdaya terlihat di wajahnya. Pengaktifan paksa teknik rahasia langit berbintang ini menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada esensi tubuh. Selain itu, konsumsi pedang 7 bintang Chen Ming sangat tinggi. Pada saat ini, energi spiritual di organ dalam, meridian, dan tulang Ji Chen sangat terkuras hingga hampir mengerikan. Seperti beberapa bunga layu dan daun gugur, kering dan rapuh, seolah-olah mereka akan berubah menjadi bubuk hanya dengan sentuhan ringan. Yang terburuk, lebih dari setengah dari 18 titik akupuntur yang telah diaktifkan oleh kultivasi, teknik bintang penciptaan, sebelumnya telah disegel kembali, mengurangi tingkat penyerapan energi spiritual setidaknya sebesar 60%. Tanpa adanya keadaan khusus, mustahil untuk mengembalikan tubuh seseorang ke keadaan semula dalam waktu setidaknya 2 atau 3 tahun. Chen, setelah sementara menitipkan Jiang Tian Xiao kepada para pelayan, Molan buru-buru maju untuk memeriksa kondisi Ji Chen. Apa kabar? Ini kesalahan kami karena tidak berguna dan sama sekali tidak bisa membantumu. Bidi, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Ji Chen menyeringai, memberi Molan tatapan menenangkan, lalu menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya dan perlahan berdiri tegak. Kemudian, Ji Chen mendongak ke arah sebuah gedung tinggi yang tidak jauh di depannya. Di puncak gedung itu, seorang lelaki tua menatapnya dengan ekspresi marah dan mata setajam elang. Sosok di gedung pencakar langit itu tiba-tiba menghilang, dalam sekejap mata, sosok itu tiba-tiba muncul kurang dari 10 langkah dari Ji Chen. Aliran energi spiritual di sekitarnya sangat halus, dan bagi orang luar, dia tampak tidak berbeda dari orang yang lewat biasa, tetapi hal ini tidak bisa luput dari pengamatan Ji Chen. Alam pembentuk roh. Sepertinya kau adalah guru Suze, Ji Chen mendengus dingin, senyum mengejek muncul di bibirnya. Apa? Pertama muridmu, lalu pembunuh bayaran yang kau sewa, satu saja tidak cukup, sekarang kau panggil 3 lagi. Nah, dasar orang tua, apakah kau berencana melakukannya sendiri? Orang yang berada di depan Ji Chen adalah Liu Suzu, yang selama ini hanya menonton dari pinggir lapangan. Statusnya istimewa, dan awalnya dia tidak ingin melakukan semuanya secara pribadi, tetapi keadaan telah sampai pada titik ini, dan dia telah mengungkapkan semua kartu trufnya. Jika dia ingin mendapatkan kembali tubuh Fushiro, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Aura ini, apakah ini alam pembentuk roh? Siapakah orang itu? Zhang Feng, yang berada di kejauhan, terkejut dan tak kuasa bertanya. Tetua Liu Suzu dari keluarga Su di kota kekaisaran. Xiao Ya mengerutkan kening dan ekspresinya langsung berubah muram, jika Liu Suzu bersikeras untuk bertindak, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Saat Xiao Ya sedang khawatir, tiba-tiba dia merasakan kehangatan di pergelangan tangannya. Melihat ke bawah, dia melihat gelang batu Qian Kun yang dikenakannya berkilauan samar. Ini, wajah Xiao Ya berseri-seri gembira, dan sebagian besar kekhawatirannya sirna. Selalu ada jalan keluar. Tuan Muda Ji, Anda sungguh diberkati dengan keberuntungan. Petik 2. Liu Suzu menatap bocah di depannya dengan wajah muram dan tanpa berkata-kata, matanya penuh dengan keseriusan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bisa memiliki potensi sebesar itu, mampu menggagalkan rencana dan skemanya berulang kali. Selain itu, pemuda ini selalu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Pertunjukan kekuatannya di depan umum hanyalah puncak gunung es, dia tidak pernah mengungkapkan kekuatan sebenarnya kepada siapapun. Mungkin itu memang terjadi, tetapi mereka yang melihatnya telah dikirim untuk bertemu dengan Raja Neraka olehnya. Baru sekarang orang-orang menyadari bahwa Ji Chen sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan alam pengembalian tatanan. Liu Suzu perlahan melangkah, mendekati Ji Chen selangkah demi selangkah. Nak, kekuatan dan kelicikanmu membuatku waspada. Jika aku membiarkanmu hidup, aku takut aku tidak akan tenang. Jadi, apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini.
Sekalipun Xiaoya mencoba melindungimu, itu tidak akan membantu. Perseteruan telah terbentuk, keluarga Su dan Ji Chen kini menjadi musuh bebuyutan, dan ini adalah pertarungan sampai mati. Melihat kemampuan bocah ini, Liu Suzu bahkan tidak bisa membayangkan balas dendam macam apa yang akan ia lakukan terhadap keluarga Su di masa depan. Oleh karena itu, merebut kembali tubuh Fusi Roh tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik ini, hanya dengan membunuh Ji Chen, masalah keluarga Su di masa depan dapat dihilangkan selamanya. Mati, Liu Suzu mengayunkan telapak tangannya. Meskipun suaranya tidak keras, energi spiritual yang terkumpul di telapak tangannya, begitu meledak, akan cukup untuk meratakan sebuah gunung kecil. Melihat ini, Moran segera melangkah maju dan melindungi Ji Chen di belakangnya. Namun, ada orang lain yang datang menyelamatkan keadaan. Lonceng penstabil laut kura-kura kuno. Sebuah lonceng perunggu besar berbentuk tempurung kura-kura jatuh dari udara, tingginya 4 atau 5 zang, menghalangi jalan Ji Chen dan Molan. Debu beterbangan kemana-mana, dan lantai batu biru retak sedikit demi sedikit. Ketika Liu Suzu memukul lonceng perunggu itu dengan telapak tangannya, semburan energi spiritual sepenuhnya terserap ke dalam lonceng. Setelah kilatan cahaya misterius, energi spiritual itu memantul kembali dan mendorong Liu Suzu mundur. Kemudian, seorang pria botak dan gemuk turun dari langit dan berdiri di atas lonceng. Lemaknya bergoyang tak terkendali, dan wajahnya berseri-seri dengan senyum. Matanya yang setengah terpejam bersinar terang, dan dia tampak sangat energi, persis seperti Buddha Maitreya. Si gemuk menepuk perutnya yang bulat dan menertawakan Liu Suzu, "Liu tua, kau benar-benar semakin buruk seiring bertambahnya usia. Kau bahkan mencoba membunuh seorang anak yang belum dewasa. Kalau ini sampai tersebar, bukankah para pria tua lainnya akan tertawa terbahak-bahak?" Hahaha. Paman ketiga. Ekspresi Xiaoya berseri-seri, dan kecemasan yang selama ini dirasakannya akhirnya mereda. Pria botak itu juga tersenyum tipis kepada Xiaoya. Jelas, bala bantuan yang datang berasal dari keluarga Xiao. Alasan mengapa gelang Xiaoya memanas sebelumnya adalah karena gelang itu merasakan kedatangannya. Liu Suzu mendongak menatap pria gemuk di depannya, matanya dipenuhi keterzenjing dan kemarahan, lalu berteriak, "Xiao Yuanyang. Apa yang kau lakukan di sini?" Xiao Yuanyang menepuk perutnya dan tertawa, "Kenapa? Kukira keluarga Sumu pasti tahu, Gu Qianli, kepala rumah Qianli, mengirim orang untuk membunuh keponakanku Xiaoya, jadi sebagai seorang tetua, tentu saja aku harus mencari keadilan untuknya. Sayangnya, saat mereka meratakan Qianli Manor, mereka tidak memperhatikan dan Gu Qianli berhasil melarikan diri. Kami telah melacak mereka sampai ke sini untuk mencegah masalah di masa mendatang, tetapi tampaknya orang tua ini tidak perlu lagi bertindak." Sembari berbicara, tatapan Xiao Yuanyang menyapu mayat hangus yang masih terbakar hebat. Melalui jejak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, ia mengenali bahwa itu adalah Gu Qianli, orang yang telah mereka kejar selama beberapa hari terakhir. Kemudian Xiao Yuanyang menoleh ke belakang untuk melihat Ji Chen, yang masih berdiri tegak di belakangnya. Secerca kekaguman yang tak tersian-embunyikan terpancar dari mata kecilnya yang sipit. Bajingan Gu Qianli itu. Mendengar ucapan Xiao Yuanyang, Liu Suzu menggertakkan giginya karena benci. Siapa sangka, meskipun Gu Qianli sudah meninggal, dia masih datang dan merusak rencanaku. Sekarang setelah Xiao Yuanyang tiba, bukan hanya Ji Chen tidak mungkin dibunuh, tetapi bahkan gadis dengan tubuh gabungan roh pun tidak dapat diculik secara paksa. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah pergi segera setelah mendapatkan tubuh penggabungan roh, dan mengampuni anggota keluarga Ji yang lainnya. Ini akan mencegah begitu banyak masalah muncul. Namun, apa yang sudah terjadi, terjadilah, dan mengatakan apapun lagi adalah sia-sia. Xiao Yuanyang menyeringai puas dan berkata, "Pak Liu, kurasa kau tahu tentang hubungan anak kecil ini dengan keluarga Xiao. Kau tidak bisa membunuhnya di depanku. Lihat, apakah kau mencoba menyelamatkan kita berdua dari masalah, atau kau ingin menguji seberapa kuat loncengku ini sebenarnya?" Setelah mengatakan itu, Xiao Yuanyang menginjak lonceng perunggu di bawahnya, menghasilkan dua bunyi dentingan yang teredam. Cek, Liu Suzu adalah seekor rubah tua yang telah hidup hampir 100 tahun, dan dia dengan cepat mengendalikan emosinya, dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama, tatapan jahatnya menyapu Ji Chen dan Linger, ekspresinya rumit, seolah-olah dia terus-menerus membuat pilihan. Ketika Liu Suzu selesai berpikir dan menatap Xiao Yuanyang lagi, wajahnya setenang air yang tenang, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Xiao Yuanyang, keluarga Xiaomu bisa melindunginya untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Anak itu pada akhirnya akan selalu sendirian. Kau hanya perlu berdoa agar seseorang datang menyelamatkannya setiap saat.
Setelah mengatakan itu, Liu Suzu berbalik dan berjalan keluar dari kompleks keluarga Jiang tanpa menoleh ke belakang. Saat Liu Suzu melewati Chuangsu dan Yan Peng yang tak sadarkan diri, dia bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, dia sedikit mengangkat tangannya, menyalurkan energi spiritualnya untuk berkumpul di ujung jarinya, membentuk dua kerucut tajam yang melesat keluar dan dengan kejam menusuk tengkorak mereka. Puff, puff, darah berceceran di tanah. Mereka hanyalah dua bidak catur, setelah digunakan, mereka harus dihancurkan. Jika kita membiarkan mereka tetap hidup, siapa yang tahu kapan mereka mungkin mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ungkapkan. Liu Suzu melangkahi kedua mayat itu, lalu menghilang dalam sekejap. Hei, kau benar-benar berhasil lolos dengan mulus kali ini. Melihat Liu Suzu sudah pergi, Xiao Yuanyang tak kuasa menahan senyum bercanda. Keluarga Xiao dan keluarga Su memiliki dendam yang mendalam, dan dia tentu saja senang bisa menekan Liu Suzu kali ini. Kemudian, Xiao Yuanyang menatap ke bawah ke arah para prajurit bersenjata lengkap yang mengepung kediaman Jiang, dipimpin oleh Muningan, dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum. Mengapa kalian semua belum pergi juga? Apakah ada sesuatu yang belum kalian selesaikan diskusinya? Mengapa kalian tidak memberi tahu saya, dan melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Nada bicaranya ramah, namun senyumnya menyembunyikan ancaman, siapapun dapat dengan mudah merasakan ancaman dalam kata-katanya. Gul, Muningan menelan ludah dengan susah payah. Begitu Liu Suzu pergi, dia seperti anjing tanpa tuannya, dan dia tidak lagi berani membantah. Dia hanya bisa mengangguk dan membungkuk berulang kali, sambil berkata, "Tidak, tidak, rumah besar tuan kota kami hanya di sini untuk inspeksi rutin. Kami akan pergi sekarang." Atas perintah Muningan, pasukan keluarga Mu, Qin, dan Li surut seperti air pasang. Kediaman keluarga Jiang, baik di dalam maupun di luar, kembali tenang saat ini. Hanya kekacauan di tanah yang menunjukkan bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Apakah ini akhir? Seorang anggota keluarga Jiang mengajukan pertanyaan ini. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir. Kupikir aku tak akan melihat matahari terbit besok. Wah, kenapa kau menangis? Kau selamat dari malapetaka seperti itu, kau pasti akan mendapat keberuntungan. Kau pasti akan mendapat keberuntungan. Wah, wah. Para anggota keluarga Jiang berpelukan dan menangis. Emosi mereka telah mengalami beberapa pasang surut selama setengah hari terakhir, tetapi akhirnya terlepas pada saat ini. Jiang Tianxiao, yang terluka parah, menghela napas lega, dan kepalan tangannya sedikit mengendur. Jiang Tianming menggendong Linger dengan satu tangan dan mengusap dahinya dengan tangan lainnya, menghela napas panjang sambil menatap langit. Daftar akun VIP dan ambil saldo 50k. Alexis Togel, Ads by Pub Future. Molan menopang Ji Chen, matanya berkaca-kaca saat menatap wajah pucat calon menantunya. Betapapun bahagianya dia tidak bisa tersenyum. Adapun Ji Chen, bahkan setelah ia merasakan bahwa kehadiran Liu Suzu telah sepenuhnya menghilang dan semua tentara yang mengepung kediaman Jiang telah mundur, ia masih berjuang untuk menahan diri agar tidak pingsan. Sambil mendongak ke arah Xiao Yuanyang yang berdiri di atas lonceng, Ji Chen melirik Xiao Ya dengan memohon. Xiao Ya mengangkat alisnya, langsung mengerti, dan mengangguk kepada Ji Chen, menandakan bahwa dia tidak akan memberitahu anggota keluarga Xiao lainnya tentang tubuh penggabungan roh. Ji Chen mengangguk sedikit untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada Xiao Ya. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain. Meskipun Xiao Yuanyang membantu keluarga Jiang hari ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan berubah pikiran setelah mengetahui tentang tubuh roh gabungan. Meminta Xiao Ya untuk membantunya mencari alasan untuk menyembunyikan identitas Linger dari Xiao Yuanyang adalah salah satu persiapan terakhir Ji Chen sebelum dia pingsan. Barulah sekarang Ji Chen akhirnya bisa meredakan ketegangan di pikirannya. "Tante, aku mau tidur siang dulu." Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Molan, Ji Chen tak mampu lagi menahan diri. Gelombang pusing tiba-tiba muncul dan langsung menyelimuti kesadarannya. Tubuhnya yang ramping tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan terhuyung ke depan, tetapi Moran dengan hati-hati menopangnya dan mencegahnya jatuh ke tanah. Xiao Yuanyang menoleh ke arah Ji Chen dan mengangguk berulang kali tanpa ragu, "Anak yang baik, kau punya nyali." Dia sudah lama melihat bahwa Ji Chen sudah dalam keadaan kelelahan yang luar biasa, dan fakta bahwa dia berhasil bertahan sampai sekarang sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat tekadnya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.